No one is bigger than the club. At least that's what Sir Alex Ferguson said back in 2022. Ketika Cristiano Ronaldo memutuskan untuk hengkang dari Manchester United alias MU. Mulanya Ronaldo kerap melihat Ferguson sebagai sosok ayah. Gimana enggak? Sebelum jadi pemain bola internasional seterkenal sekarang, Ferguson lah yang membawanya dari Sporting Lisbon ke MU. Ferguson juga yang akhirnya ngasih nomor punggung 7 ke Ronaldo sampai dia dikenal dengan nama CR7. Usai bersinar di MU, CR7 akhirnya berpindah ke Real Madrid. Petualangannya di luar MU ini berakhir cukup lama, yakni sekitar 12 tahun. But in the end, CR7 memutuskan kembali ke MU pada tahun 2021. Ronaldo sendiri menyebut nama Ferguson sebagai salah satu faktor keputusannya buat balik ke MU. Well, compared to his journey di Madrid dan Juventus, this time the MU only lasted a year. And as we all know, it ended abruptly. Pertanyaannya nih, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Ronaldo memutuskan hengkang walaupun punya kedekatan tertentu dengan Ferguson? Dan apa hubungannya sama judul video ini ya? Welcome to Pinter Politik TV, and here is what we can learn dari tragedi MU dan CR7 dalam dinamika politik Indonesia. Sebelum masuk ke politik, gue mau ajak lo semua buat traveling back in time dikit. Like we all know, Ronaldo di tahun 2002 tentunya berbeda dengan Ronaldo di tahun 2022. Sebelumnya, the only Ronaldo we know is the Brazilian one. This Ronaldo was also quite well known in the football world. He helped Brazil's national team in winning the World Cup in 2002. He also played for prominent clubs like Barcelona, Inter Milan, and Real Madrid. But another Ronaldo was brewing, and he surprised the world with his debut lewat MU di Liga Inggris pada tahun 2003-2004. Oke, besarnya perhatian media ke CR7 ini tentunya menguntungkan banyak pihak, termasuk MU dan CR7 sendiri. And that would be rational for MU to repeat this past success in 2022. But Ronaldo yang dulu di tahun 2004 bukanlah Ronaldo yang sama di tahun 2021. Ronaldo sudah berkembang jauh lebih besar daripada Ronaldo yang dulu. Ronaldo had grown so much during this time outside the MU. He had scored more than 400 goals for Real Madrid. He even won 4 Ballon d'Ors during this time at the club. Nah, ngelihat kesuksesan anaknya, bukan nggak mungkin MU akhirnya pengen si Ronaldo ini pulang. Usai bermain di Juventus, Ronaldo akhirnya pulang ke MU pada tahun 2021. But belum lama bergabung kembali, sesuatu terjadi. It surprised me a lot. I thought I will see different things, as I mentioned before, technology, infrastructure. But unfortunately, we see many things that I'm used to see when I was 20, 21, 23. So surprised me a lot. Yap. Ronaldo merasa tidak puas dengan banyak hal di MU, bahkan dia ngebandingin dengan masanya dulu waktu masih muda. Nothing changes, at least in his opinion. Wawancaranya dengan Piers Morgan ini akhirnya ngebuat hubungan Ronaldo dan MU makin memburuk. Bahkan MU sudah bersiap untuk membawa Ronaldo ke jalur hukum. In the end, Ronaldo akhirnya keluar dari mantan klubnya yang membawa dirinya menjadi salah satu pemain internasional. It was such a tragic ending, of course. But from that interview alone, kita bisa simpulkan kalau Ronaldo yang dulu jelas berbeda dengan Ronaldo di present time. Ekspektasi soal teknologi baru, fasilitas canggih yang lebih maju, tentu menunjukkan bahwa Ronaldo ini telah berkembang. Ini bisa dijelaskan juga dengan apa yang disebut oleh Sir Win Rosen sebagai superstar theory, yang mana ngejelasin kalau segelintir talenta berbakat bisa menghasilkan cuan lebih besar ketimbang talenta-talenta lain. And that's why Rosen menilai dibutuhkan technical change untuk menjalankan dinamika ini. Ini pun termasuk soal bagaimana memenuhi ekspektasi dari talenta-talenta utama dalam sebuah tim atau perusahaan. Nah, as Ronaldo's growth had been going on for years, so did Joko Widodo's. One exceptional politician originated from Solo rose just only within years from level wali kota sampai jadi presiden. Bahkan di akhir-akhir masa kepresidenannya, Jokowi masih dilihat sebagai salah satu aktor politik yang kuat.
Jangan main-main sama Raja Jawa, they said. And somehow ada yang mendapatkan getahnya dan akhirnya mewujudkan perkataan tadi, yakni partai Pak Jokowi sendiri, PDI Perjuangan. Usai Pilpres dan Pilkada tahun 2024 berakhir, PDIP akhirnya berani memecat Pak Jokowi. Dan banyak orang menilai kasus hukum yang kini menjerat petinggi-petinggi PDIP berkaitan dengan hal ini. Namun, ketidakpuasan Jokowi pada PDIP bukanlah hal baru. Since the beginning, PDIP merasa memiliki Pak Jokowi. As the biggest party in Jokowi's government, PDIP memang dominan. Jokowi yang selama ini ingin menjalankan pemerintahannya lebih leluasa, akhirnya nggak bisa bergerak bebas. Dan kerap kali banyak kita temukan bagaimana Megawati's treatment towards Jokowi. As a superstar, wajar akhirnya Jokowi merasakan banyak disagreements. Mulai dari bagaimana caranya menjalankan kaderisasi, pilihan capres-cawapres, hingga kepentingan politik yang berbeda antara Jokowi dan PDIP itu sendiri. And how MU treated their superstar, Ronaldo, mungkin menggambarkan bagaimana PDIP mengurusi superstar mereka juga. Remember what Ferguson said di awal video? No players are bigger than the club. Prinsip ini juga yang mungkin diterapkan oleh PDIP. Seluruh kadernya harus tunduk pada perintah pimpinan partai. Dan ketika superstar lahir di antara mereka, manajemen yang menyamakan semua anggotanya justru mengucilkan orang superstar itu sendiri. But ini semua kembali pada bagaimana kita melihat manajemen yang benar itu yang mana. Karena apa yang dibilang Ferguson juga tidak salah. Ronaldo mungkin sekarang sangat terkenal, but beberapa tahun ke depan bisa aja dia bakal pensiun. MU pun bisa aja tetap berdiri hingga dekade-dekade berikutnya. Sama kayak politisi dan partai, tidak mungkin seorang politisi bisa mempertahankan kekuatan dan pengaruhnya selama-lamanya. But gagasan dan ideologi sebuah partai bisa bertahan hingga berdekade-dekade ke depan. Bukan begitu?